Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita belajar TIK pada hari ini. Seperti biasa, kita masih menggali tentang ilmu HTML. Untuk materi HTML kali ini adalah bagaimana kita membuat link di HTML. Mungkin kalian sudah pernah tahu apa itu link atau bagaimana cara kerja link, tapi nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat link di dalam HTML ini. Pengertian dari link, ya, pengertian dari link, hyperlink pada HTML adalah suatu cara untuk menghubungkan dokumen atau halaman web satu dengan halaman web atau dokumen yang lainnya. Jadi untuk menghubungkan atau membuka dari halaman dokumen satu ke dokumen yang lain, pastinya ini dokumen HTML, ya, atau halaman web dari suatu halaman web satu menuju ke halaman web yang lain atau sebaliknya. Untuk membuat link dalam HTML biasa ditulis dengan tag A yang merupakan singkatan dari answer atau dalam bahasa Inggris adalah jangkar. Dalam bahasa Indonesianya adalah jangkar. Setiap tag A ini setidaknya memiliki sebuah atribut yaitu href, di mana href berisi alamat yang dituju. Jadi kalau kita mau buka file atau dokumen ataupun halaman web, kita sebutkan nama web atau nama halaman webnya di mana itu dengan perintah href. Jadi di mana href ini bisa alamat yang akan kita tuju. Href itu sendiri adalah singkatan dari hypertext reference. Ya, hypertext reference. Ini bisa kamu catat kalau ditanyakan nanti dalam ulangan-ulangan apa maksud atau singkatan dari href tersebut. Atribut yang ada pada tag itu ada dua macam selain dari href tadi, yaitu menentukan alamat atau ID yang dituju. Ada juga target. Sedangkan target di sini adalah fungsinya untuk menentukan lokasi atau tempat membuka link tersebut. Ini fungsi dari atribut target. Misalnya, kita ingin membuka suatu link atau suatu halaman web pada tab yang baru, tab yang lain. Nah, itu targetnya harus kita tentukan kemana. Link terdiri dari dua macam, ya. Jadi dalam HTML ini link terdiri dari dua macam atau dua jenis. Yang pertama adalah link absolut, ya. Link absolut ini adalah link yang mengarah langsung pada website. Jadi kalau kita mau membuka website dari satu website ke website lain atau dari satu dokumen ke dalam suatu website, nah ini disebut dengan link absolut. Dia tidak tergantung pada direktori lokasi dokumen HTML berada, karena dia bukan, yang kita buka adalah sebuah website, bukan sebuah dokumen HTML. Makanya disebut dengan link absolut. Jadi dia membuka langsung web tertentu atau website tertentu. Contoh penulisan atau tag untuk link absolut seperti tadi sudah dijelaskan. Yang pertama pasti kita menggunakan tag A. Yang singkatannya dari apa tadi? Iya, answer. Ya, answer. Kemudian diikuti dengan href. Href ini kemudian
diikuti dengan alamat website yang dituju. Jadi alamatnya apa? Jadi kamu harus mengetikkan di situ https:// kemudian www atau www nama websitenya, kemudian .com atau .id atau yang lainnya atau .net. Nah, kemudian ada teks. Teks inilah yang dijadikan sebagai hyperlinknya. Misalnya kalau kamu mau buka detik.com, berarti di sini kamu ketikkan harus https www.detik.com. Nah, kemudian di sini teksnya apa? Kamu bisa tuliskan misalnya ke web detik. Nah, jadi teksnya itu berupa kata ke web detik. Nah, seperti itu. Contoh, ini bisa kamu buat nanti di dalam suatu editor yang sudah kamu install, yaitu Notepad++, ya. Kemudian kamu ketikkan misalnya contoh program di bawah ini. Ini contoh dari link absolute. Ya. Yang pertama sudah pasti kita ketikkan HTML, kemudian head, ya, title, head di sini titlenya adalah penggunaan tag link, ya, penggunaan tag link. Kemudian ditutup dengan /title, lalu /head. Kemudian untuk body-nya, body-nya di sini kita buat background color-nya dengan warna aqua. Lalu ada header dengan ukuran 1. Kalau ukuran 1 dalam header itu besar berarti. Ya, ada headernya yang bertuliskan belajar tag link. Ditutup dengan /h1. Kemudian di bawahnya jadikan sebuah paragraf, misalnya pakai P. Ada suatu teks yang menyatakan saya sedang belajar HTML dengan membuka berita. Nah, setelah kata berita di sini, kita buat linknya. Kita buat link dulu. Misalnya di sini akan kita buat saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Gitu. Nah, sebelum kata Kompas, kita harus buat hyperlinknya, yaitu dengan a href sama dengan, nah, sebutkan di sini domain atau tempat dari kompas.com itu berada. Jadi kita buat https://www.kompas.com. Ya, kalau sudah baru kita ketik, ditutup dengan kurung siku. Kita ketik Kompas baru /a, ya, dari ahref ini ditutup dengan /a dan /p karena dia berupa satu paragraf. Lalu tutup dengan /body dan /html. Nah, hasil program yang kita tampilkan, yang akan kita lihat adalah seperti ini. Jadi di sini ada belajar tag link, ya, belajar tag link. Warna dasar dari background color-nya adalah aqua, seperti ini warnanya. Kemudian ada tag saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Jadi perintah ini tidak akan ditampilkan, tapi kata Kompas di sini itu dijadikan sebuah hyperlink. Ya, sebuah hyperlink. Jadi dia akan ada garis bawah. Kalau ditunjuk oleh mouse, secara otomatis penunjuk mouse ini akan berubah menjadi tangan. Ya, seperti itu. Jadi kata Kompas di sini seperti ini bentuknya. Baik, kita coba bagaimana di dalam program itu sendiri. Ya, kalau kita jalankan secara praktek, apakah seperti yang kita lihat di dalam materi ini? Baik, kita akan coba.
Ya, kita buka aplikasi Notepad++, kemudian kita ketikkan perintah seperti yang ada di dalam materi tadi, ya, HTML, penggunaan tag link dan seterusnya. PG colornya aqua. Di sini tertulis belajar tag link H1, ya. Ini biar jelas, saya besarkan ukurannya. Ya, seperti ini, ya. Kalau kamu mau membesarkan atau mengecilkan tampilan di dalam Notepad, tinggal kamu klik atau kamu tekan tombol kontrol dan maju mundurkan scroll yang ada di dalam mouse, ya. Kalau kamu mundurkan berarti kecil, kalau kamu besar majukan secara otomatis dia akan besar seperti ini. Baik, kita lanjutkan, ya. Tadi di sini sudah kita buat, saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Jadi perintahnya adalah href, ya, http dan seterusnya seperti ini, ya. Nah, kalau sudah kita simpan, kemudian kita jalankan program tersebut. Ini nama filenya adalah link1. Kita buka, coba file di dalam data D. Di sini ada file pembelajaran, kemudian link1. Nah, ini kita buka dengan menggunakan Google Chrome. Baik. Nah, di sini akan muncul, ya, seperti tadi yang kamu lihat di sini, di HTML-nya, ya, di file HTML-nya. Kalau kita lihat seperti ini, ya, warnanya aqua seperti ini. Kemudian juga di sini ada tulisan saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas, ya. Di sini saya sedang belajar HTML dengan membuka berita Kompas. Nah, kata Kompas ini adalah sebagai hyperlink. Jadi kalau kita klik Kompas di sini, diklik, nah, secara otomatis dia akan membuka file atau berita tentang kompas.com ini, ya, seperti ini, ya. Kalau kita mau lihat balik lagi ke pemanggil, ke file tadi, ya kita harus back di sini. Nah, balik lagi ke sini, ya. Jadi kalau kita klik lagi, ya, dia akan tetap ada di tab pengguna link di sini, ya, di tab yang kedua. Nah, ini saya hapus saja, misalnya ini nggak perlu, biar kelihatan. Jadi di sini akan muncul, kita klik Kompas. Nah, di sini akan muncul berita terkini hari ini, ya, tentang kompas.com. Seperti ini. Jelas, ya? Nah, kemudian kalau kembali tadi dengan menekan tombol back. Kalau misalnya kita mau di tab berikutnya atau tab kedua di sini bukan menutup file ini, ya, atau tab ini tidak akan tertutup, tapi di tab yang baru, yang kedua atau yang baru. Nah, di dalam program di sini kita harus rubah. Tadi untuk menentukan tempat apa namanya? Selain href, atributnya adalah apa? Ya, betul, target. Nah, target. Nah, targetnya ini di sini karena kita mau di tempat yang baru atau tab yang baru, itu perintahnya adalah underscore, kemudian blank. Seperti ini. Underscore blank. Jadi, dia targetnya akan ke tab yang kosong atau yang baru. Ya, kalau sudah ada perubahan seperti ini, kita simpan. Ya, kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita coba jalankan lagi di sini. Ya. Nah, di sini kalau kita klik Kompas,
Nah, ini karena masih belum kita refresh, ya di sini di refresh dulu. Jadi kalau kita klik Kompas, dia masuk ke yang tabel atau tab yang kedua. Di sini penggunaan tag link masih ada. Sedangkan di tab kedua adalah sudah dari link Kompas ini yang munculnya di sini. Itu fungsi dari atribut target ini. Ya, mengenai inilah yang disebut dengan hyperlink atau link yang tipenya absolut. Kalau absolut berarti dia akan membuka sebuah website. Ya, kalau kamu ganti misalnya di sini detik.com, apa yang terjadi? Ya akan muncul sebuah berita yang namanya detik. Tapi kalau di sininya kata Kompasnya juga harus kamu ganti supaya tidak rancu. Di sininya titik kompas.com, tapi di sininya misalnya kamu ketik detik. Jangan. Ya kalau Kompas ya sama. Seperti itu. Supaya orang yang membuka link ini paham. Baik, akan kita lanjutkan dengan tipe yang kedua. Untuk link yang kedua adalah yang disebut dengan link relatif. Ya, yang kedua adalah link relatif. Yang dimaksud dengan link relatif adalah link yang mengarah langsung pada lokasi path, ya lokasi path, lokasi penyimpanan atau direktori penyimpanan tujuan yang tersimpan pada web server atau komputer tanpa diawali dengan alamat domain. Jadi nggak perlu pakai www dan seterusnya. Itu kalau pakai alamat domain itu dia berupa website. Jadi ini hanya berupa dokumen HTML yang kita buka. Yang misalnya kita pernah buka file apa kemarin, tabel misalnya. Yaitu kalau kamu mau buka tabel, ya kita buka dengan yang disebut dengan link relatif. Ya, contoh untuk link relatif ya hampir sama dengan link absolut. Dia hanya href, kemudian nama file. Nah, nama file href, kemudian nama file yang diikuti dengan titik HTML. Ya, kemudian nama teksnya apa di sini kita sebutkan. Ya, kalau misalnya buka tabel ya kita bikin di sini. Buka tabel atau tabel ya, terserah teksnya sesuai dengan file yang akan kita buka di dalam link tersebut. Ya. Nah, contoh ini juga sama, silakan kamu buat nanti di dalam text editor, buat kodenya seperti ini. Ya, contoh untuk link relatif. Jadi di sini title-nya sama, tag link, body color-nya saya ganti dengan warna pink. Header-nya sama, belajar tag link. Nah, cuma untuk paragrafnya saya ganti dengan saya sedang belajar HTML dengan membuat file tabel. Ya, misalnya saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Nah, perintah hyperlinknya adalah a href sama dengan tabel 3 ya, karena kita punya file sebelumnya, kita harus punya dulu tabel 3 ini. Tabel 3.html. Jadi kalau nggak punya tabel 3 yang kita simpan dalam folder kita ya nggak akan bisa dibuka ya. Jadi kita harus siapkan dulu sebuah file ini, tabel 3.html misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita jalankan program ini apa yang terjadi? Ya ini ya contohnya. Hasil programnya adalah belajar tag link ya seperti ini, belajar tag link. Saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Jadi di sini kata tabel yang ini ya, tabel ini secara otomatis sebagai hyperlinknya. Itu kalau kita klik tabel di sini dia akan membuka sebuah file tabel 3.html. Jelas ya? Baik, kita praktekkan langsung ke dalam Notepad apa yang
kita buat seperti ini. Ya, kita ketikkan program tadi yang ada di materi, HTML, head, dan seterusnya. Di sini background color-nya pink, belajar tackling, kemudian di paragrafnya kita buat, saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Ya, sebelum kata tabel ada perintah a href tabel.3.html. Tadi syaratnya bagaimana? Ya, tabel 3 ini harus sudah ada atau sudah tersimpan di dalam folder yang sama dalam program ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita jalankan? Nah, kalau sudah kita simpan, ya, pastinya ada di dalam folder sini. Namanya tadi apa? Yang kita buat adalah link 2, ya. Nama filenya link 2. Yang akan kita buka adalah tabel 3. Kita lihat link 2 di sini mana ada. Ini. Ya. Nah, tabel 3 di sini juga harus ada karena kita mau buka nanti tabel 3 ini kita buka dari link 2 ini. Ya, kita buka dulu link 2-nya. Nah, seperti ini. Penggunaan tag link sama, ya. Kemudian di sini saya sedang belajar, ya. Kita lihat di sini. Saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel, ya. Nah, kalau sudah dijalankan hasilnya seperti ini. Saya sedang belajar HTML dengan membuka file tabel. Kalau kita klik tabel di sini, maka akan muncul tabel seperti ini. Ya, muncul sebuah tabel yang pernah kita buat sebelumnya pada materi sebelumnya. Ya, jadi ini untuk link yang berupa link. Ya, kemudian kalau untuk back, ya kita back lagi ke sini. Nah, seandainya kita mau buka sama seperti yang sebelumnya, yaitu di tab, ya, di tab yang baru, ya, di sini new tab, ya, kita mau tambahkan di tab yang baru di sini. Nah, kita harus rubah programnya, ya, untuk link relatif ini ditambahkan apa tadi? Untuk tempat, ya, sama ya, target. Targetnya kemana? Ya, karena untuk di tab baru berarti underscore, ya, kemudian blank. Ya, jadi di dalam tag A ini atau answer ini kita gunakan dua buah atribut, yaitu atribut href dan atribut target. Ya, jadi kalau ada pertanyaan href itu apa, target itu apa, sudah paham. Ya. Nah, kalau sudah ada perubahan seperti ini, jangan lupa kita simpan dulu. Kalau sudah kita simpan, nah kita refresh dulu program ini, ya. Kita refresh, kalau sudah baru kita klik tabel. Nah, secara otomatis contoh tabel di sini akan muncul, ya, akan muncul, atau file tabel ini akan muncul, tabel 3 HTML ini, ya, 3 HTML ini kan muncul di tab yang baru, ya, di tab yang baru. Sedangkan tab ini di sini masih tetap ada tabel seperti itu. Inilah yang disebut dengan hyperlink, ya. Jadi hyperlink itu yang seperti ini disebut link relatif, sedangkan yang ini disebut dengan link absolut. Kenapa absolut? Karena dia membuka sebuah website seperti ini. Sedangkan link relatif hanya membuka sebuah dokumen HTML seperti ini. Itu perbedaan antara link absolut dan link relatif. Baik, kita kembali ke materi, ya. Jadi seperti ini tadi hasilnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, tabel di sini adalah berupa hyperlinknya, ya. Jadi akan muncul saya sedang belajar HTML dengan membuka file
tadi sudah kita praktekkan, baik link relatif maupun link absolut. Baik, untuk hari ini pertemuan kita cukup karena yang kita bahas hanya berupa hyperlink. Tetap semangat untuk belajar meskipun melalui daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.